Dan sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, Ibu ingin melihat dulu kehadiran anak Ibu di sini. Apakah ada yang tidak masuk? Tidak. Hadir semua? Hadir. Alhamdulillah semuanya hadir semua. Kita langsung saja ya. Lihat materi kita pada hari ini. Nah, sudah masuk semua. Sebelum kita belajar, kita berdoa dulu. Yuk semuanya, kita berdoanya pakai tepuk ya. Tepuknya tepuk itu ya. Tepuk berdoa nanti ada yang jadi 1 dan jadi 2 nanti ya. Sudah. Ya, Pak ingat? Ingat. Yuk semuanya kita berdoa ya. Berdoa mulai tepuk doa. Tepuk jari 1, tepuk jari 2, tepuk jari 3, tepuk jari 4, tepuk jari 5. Semuanya duduk dan rapi dan siap berdoa. Yuk, siapa ketua kelasnya? Pimpin. Yuk, siapa namanya? Iya, Fania, silakan Fania. Berdoa dimulai. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Nah, teman sudah ya. Di sini Ibu akan membangkitkan semangat. Semangat baru. Masih semangat? Masih. Kalau masih semangat, kita ice breaking dulu. Tegak semuanya. Ini ice breakingnya. Apabila Ibu mengatakan nanti tangannya ke kanan, berarti ke kanan. Nah, digerak-gerakkan. Dan ke kiri, berarti tangannya digerak-gerakkan. Ke depan, tangannya Digerak-gerakkan. oke, bisa? Bisa. Yuk, 1, 2, 3. Tangannya Ke kanan digerak-gerakkan. Tangannya ke kiri digerak-gerakkan. Tangannya ke depan digerak-gerakkan. Tangannya disilang, jempol digoyang. Hei, hei. Oke. Hari ini di sini pelajaran kita hari ini apa? Coba lihat di depan. Oke, makna Asmaul Al-Husna Al-Afu. Pelajaran kita minggu kemarin ada yang masih ingat? Sebelum kita masuk ke materi baru, ini adalah materi Al-Afu. Kemarin kita membahas materi apa saya? Al-Ghafar. Ada yang masih ingat apa arti Al-Ghafar? Iya, Allah itu Maha Pengampun. Bagaimana cara kita menerapkan atau mengamalkan materi Al-Ghafar kemarin? Ada yang masih ingat? Dengan beristighfar. Berarti masih ingat berarti hari ini kita belajar tentang makna Asmaul Al-Husna Al-Afu. Dan di sini Ibu berharap tujuan pembelajaran kita hari ini, coba lihat apa tujuan pembelajaran kita hari ini? Peserta didik mampu memahami arti atau makna Asmaul Husna Al-Afu dengan jelas dan benar. Ya. Mampu menyebutkan dalil terkait
pertama itu harus tahu apa sih makna atau arti al-afu, dan yang kedua itu bisa menyebutkan dalil al-afu itu apa. Ada itu dalam Al-Quran dan ada juga menurut hadis Rasulullah. Dan yang ketiga bisa mengamalkan. Anak ibu setelah pembelajaran ini ibu berharap tujuan kita anak ibu bisa mengamalkan bagaimana sifat al-afu dalam kehidupan sehari-hari. Oke. Sebelum kita memasuki materi, di sini ibu ingin bertanya tentang itu ya. Pertanyaan pemantik ya. Di sini ya. Apa pertanyaan pemantik yang pertama itu? Sebelum kita masuk materi ini, ibu ingin bertanya, sekilas atau gambaran anak ibu, apa arti Asmaul Husna al-afu? Ada yang tahu? Enggak, itu arti Asmaul Husna. Ini adalah al-afunya. Ada yang tahu arti al-afu? Iya. Apa ya kira-kira? Nah, yang kedua itu bagaimana cara setelah kita mengetahui al-afu, bagaimana cara kita menerapkan atau mengamalkan sifat Allah Subhanahu wa taala ini dalam kehidupan sehari-hari. Oke, belum tahu anak ibu? Enggak tahu sedikit pun? Belum. Oke lah, belum kita masuk materi ya. Berarti pas. Itu ya materi kita anak ibu belum mengetahui apa sih yang dimaksud dengan al-afu. Oke. Di sini ibu akan menampilkan video. Dalam video ini membahas masalah Asmaul Husna al-afu. Di sini ibu nampilkan video, anak ibu amati. Apabila perlu bukunya ada kan? Ada. Nah, dicatat poin-poinnya apa aja yang penting. Oke? Bisa? Bisa. Sekarang kita putarkan videonya. Perhatikan ya, lihat. Tugasnya yang dikasih? Sudah tugasnya. Nanti ibu berharap anak ibu bisa mengerjakan LKPD-nya di sini. Satu orang saja mengumpulkan LKPD-nya ke depan. Kita langsung masuk ke proyek. Ya, LKPD-nya silakan. Itu kumpulkan ke depan, satu orang saja. 1, 2, 3, dan kita langsung masuk ke proyek. Ya, proyek kita hari ini itu membuat kaligrafi. Menggunakan karton. Nanti bawa cat anak ibu? Bawa. Oke, gunting di bawah? Bawa. Oke, apa lagi? Lem. Bagus. Apa lagi? Pensil, pena, semuanya di bawah? Bawa. Dari minggu kemarin ibu mengingatkan bahwa pembelajaran kita minggu depan ada proyek membuat kaligrafi. Silakan LKPD-nya dikumpulkan dulu. Sudah semua? Sudah. Oke, sudah sesuai dengan itu. Nah, sebelum ibu kita masuk ke proyek, di sini ada gambar. Di manakah gambar al-wahid, al-afu? Ya, di sebelah sini apa artinya di situ? Maha Pemaaf. Oke, itu adalah di sini kita merencanakan proyek. Proyek kita yang pertama tadi membuat Kaligrafi. iya, membuat kaligrafi ya. Tugasnya nanti anak ibu yang pertama ibu membagikan ini. Yang pertama kamu tulis nama kelompoknya berapa, kelasnya apa, dan di sini kamu cat. Nanti digunting, kamu tempelkan kotak ini tidak di karton ya. Sudah dicek ini semua nanti di bawahnya ini juga. Paham anak ibu? Paham. Oke, paham. Sekarang orang satu saja perwakilan kelompoknya ambil kartonnya. Sudah. Oke. Duduk. Ibu bagikan itu ya lembar proyeknya. Tugas proyek. Dan itu tempel aja bisa. Itu lebih bagusnya
tugas proyek nanti letak di atas atau kali gunting semuanya tempel. Oke? Ya, ini diguntingnya sayang. Gunting semua dicat. Bawa cat kan? Sudah? Apakah sudah nak? Sudah, Bu. Sudah? Ya, yang mana yang belum paham nak? Bertanya ya, yang tidak paham bertanya. Yang mana yang tidak bisa atau belum paham, belum dimengerti, bisa ngeliat ini. Bisa, Bu. Oh ya nak? Ini nggak apa-apa. Lemnya. Siapa yang punya lem? Boleh pinjam? Sini sayang, pinjam ke teman. Sudah. Sudah. Sudah semua tugasnya nak? Kalau sudah berarti kita presentasi. Berani Lego? Berani. Hebat kan ya? Sekarang kita masuk ke sesi presentasi proyek. Silakan dari kelompok 1 mempresentasikan hasil diskusi dan proyeknya. Proyeknya apa? Proyeknya apa? Salam sukses. Warahmatullahi wabarakatuh. Jawab. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin menyampaikan hasil diskusi kami. Apa pengertian makna al-afu dan sebutkan dalil tentang asmaul al-afu. Makna dan sifat al-afu. Allah mengampuni dosa hambanya tanpa disiksa. Allah tidak hanya mengampuni tetapi tidak menghapus jejak dosa itu dari catatan amal. Allah memaafkan tanpa syarat yang berat, cukup dengan tobat yang sungguh. Dalil tentang al-afu. Al-Surah An-Nisa. Yang kedua apa? Hadis Nabi Muhammad. Apa artinya? Hadisnya? Kuat dikit suaranya dengar. Barang siapa yang memaafkan kesalahannya orang lain maka Allah akan memaafkan di akhirat. Atau Itu belajar dari mana? Oke, ini adalah presentasi hasil diskusi dari kelompok 1. Kasih tepuk tangan untuk kelompok 1. Di sini kelompok 1 menjelaskan apa proyeknya nak? Proyeknya apa itu? Membuat kali Japi al-A. Nah, nampakkan ke temannya. Ini adalah hasil karya dari kelompok 1. Oke, kasih tepuk tangan untuk temannya. Oke, silakan sana. Oke, kelompok 2 lagi ya. Maju, semuanya maju. Oke, nah, salam dulu. Nampak. Nah, pegang di sini. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin menyampaikan hasil diskusi kami. Bagaimana cara kita menerapkan Asmaul Husna al-afu dalam kehidupan sehari-hari, yaitu dengan cara 1. Meminta ampun kepada Allah, membaca istighfar dan memohon maaf kepada Allah atas dosa yang telah dilakukan. Contoh, mengucapkan astagfirullahaladzim setiap hari. 2. Memaafkan kesalahan orang lain, tidak menyimpan dendam. Meski
meskipun kesalahan orang lain menyakitkan. Contoh, memaafkan teman yang berbuat salah tanpa mengungkit kesalahan itu. 3. Berusaha tidak mengulangi kesalahan. Setelah memohon ampun, bertekad untuk tidak mengulangi dosa yang sama. Contoh, tidak lagi berkata kasar setelah meminta maaf atas ucapannya menyakiti. Oke, proyeknya apa yang dibuat kelompok 2? Proyeknya apa namanya? Apa gambar, apa poster, apa kaligrafi? Apa yang dibuat? Oke, kaligrafi apa? Asmaul Husna? Al-Afu. Oke, kasih tepuk tangan untuk kelompok 2. Silakan Ibu Sang. Iya, proyek dikumpulkan ke Ibu Sang ya. Proyeknya yang tinggi. Oke. Ya, maju saja. Yang kelompok terakhir, silakan maju. Semangat. Senyum ya. Ini yang paling besar ya kelompok kita ini. Kami dari kelompok 3 ingin menyampaikan hasil diskusi kami. Apa hikmah mempelajari Asmaul Husna Al-Afu? Hikmah memahami sifat Asmaul Husna Al-Afu. 1. Memperkuat keimanan. Dengan menyadari bahwa Allah Maha Pemaaf, manusia merasa yakin akan rahmat-Nya. 2. Tidak putus asa dari rahmat Allah. Kita harus selalu berusaha memperbaiki diri dan bertobat, karena Allah pasti memaafkan. 3. Mendorong untuk memaafkan orang lain. Meneladani sifat Allah dengan menjadi pribadi yang pemaaf. Oke. Apa yang dibuat dari itu? Materi pembelajaran kita hari ini membuat apa? Nah, Ibu hari ini? Kaligrafi. Oke, kaligrafi juga sama berarti ya tugasnya kaligrafi tentang apa? Al-Afu juga. Oke, kasih tepuk tangan untuk kelompok 3 yang telah mempresentasikan hasil proyek dan hasil diskusinya ya. Oke. Di sini kita masuk ke sesi tadi presentasi sudah ya. Kita masuk ke sesi refleksi dan evaluasi. Di sini Ibu mengajak siswa berdiskusi tentang apa saja yang anak Ibu hadapi membuat kaligrafi tadi. Proyek kita apa tadi? Kaligrafi. Dari kelompok 1 apa tantangannya? Tantangan membuat itu apa? Kawannya tidak bisa diajak kerjasama. Apakah kawannya ada yang tidak mau bekerja? Ada tantangannya apa tidak? Kawannya tidak bisa diajak kerjasama. Apakah kawannya ada yang tidak mau bekerja? Ada tantangannya apa tidak? Oke, berarti kelompok 1 itu ya kerjasamanya sangat luar biasa. Kelompok 2 ada tantangan saat membuat proyek tadi? Tidak ada. Ya. Yang terakhir kelompok 3? Tidak ada? Oke, kasih tepuk tangan untuk kelompok 3. Dan di sini itu ya, Ibu jelaskan sebentar sebelum kita menutupi pembelajaran kita. Ini nanti saat kita pembagian lapor, di situ nanti Ibu akan membuat pameran hasil proyek kita. Jadi hasil dari proyek anak Ibu itu tidak sia-sia. Nanti di saat kita pembagian lapor, Ibu akan memajang atau mempamerkan saat kita mengambil buku lah. Nah, oke. Ini kan buat kaligrafi, nanti ada yang membuat apa lagi? Banyak ya. Oke ya. Di sini kita anak Ibu mengajak kita bersama-sama untuk menyimpulkan apa dari pembelajaran kita hari ini. Yang pertama itu kelompok 1 tadi membahas apa? Makna dan nah, ada yang dengar enggak apa makna al-afu dan dalilnya tadi? Silakan kita simpulkan bersama-sama. Ya. Maknanya apa? Ada berapa maknanya? Dalilnya apa? Allah mengampuni dosa hambanya tanpa sisa.
dengan umatnya, kepada umatnya yang berbuat kesalahan. Oke, dalilnya apa saya? Al-Quran Surah An-Nisa. Sesungguhnya Allah Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun. Oke, apa dalilnya tadi? Dalilnya itu dari Al-Quran surat apa? An-Nisa. An-Nisa ayat apa? Ayat 43. 43. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun. bagus. Yang kedua, pembelajaran kita itu bagaimana kita kan tahu maknanya Allah itu Maha Pemaaf. Yang kedua itu dalilnya dikuatkan dengan dalil dan dikuatkan dengan hadis Rasulullah. Itu bahwa di surat apa tadi dalilnya? Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu Maha Pemaaf. Dan yang ketiga, bagaimana cara kita menerapkan al-afu di dalam kehidupan sehari-hari? Kelompok 2, silakan. Caranya satu aja. Bagaimana caranya? Kuatkan yang tidak dengar, Bu. Tidak lagi berkata meminta maaf. Oke, salah satunya itu kita tidak boleh berkata apabila teman kita contohkan di sekolah membuat kesalahan, kita harus apa? Memaafkan. Dan yang terakhir, hikmahnya apa? Hikmah kita mempelajari al-afu ini. Memperkuat keimanan. Oke, memperkuat keimanan. Nah, Yang kedua apa? tidak putus asa dari rahmat Allah. Oke, dan yang ketiga? Mendorong untuk memaafkan orang lain. Itulah kesimpulan pelajaran kita hari ini. Yang pertama itu makna surah Al-Afu itu adalah apa? Allah itu Maha Pemaaf. Dalilnya itu ada dua dalam Al-Quran surat apa tadi, Anissa? Ya, yang kedua itu dari hadis Rasulullah ya. Dan yang ketiga, bagaimana cara kita menerapkan di kehidupan sehari-hari, itulah disebut kelompok 2 tadi. Itu adalah apabila kawan kita membuat kesalahan, kita harus memaafkan, tidak boleh dendam ya. Dan yang terakhir hikmahnya untuk kita apa tadi hikmahnya? Untuk keimanan atau untuk ibadah Oke, ada yang ingin tanyakan dari pembelajaran kita sebelum kita menutup? Enggak ada? Oke, kalau nggak ada, sebelum Ibu menutup, Ibu itu ya, pelajaran kita minggu depan itu masalah Asmaul Husna juga masih dalam materi Allah Subhanahu wa taala itu Maha segalanya. Masih sub 3 itu membahas tentang Al-Wahid, Asmaul Husna Al-Wahid. Ada yang itu pernah mendengarkan? Pernah belum? Belum pas. Berarti minggu depan kita membahas tentang materi Asmaul Husna Al-Wahid. Dan di sini itu ya. Sebelum kita tutup, ada yang ditanyakan lagi? Tidak. Kalau nggak ada, sebelum kita tutup kita berdoa dulu.
wabarakatuh. Waalaikumsalam.